welcome back to Fiat in English. Let's learn again from home. Today we're gonna learn about dependent and independent clause part 2. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dependent dan juga independent clause yang bagian kedua. Bagian pertamanya aku udah pernah bikin, kalau teman-teman mau nonton tinggal klik aja link di atas. Nah, sebelumnya kita bahas secara umum aja nih tentang dependent dan independent clause. Pengertiannya apa, contohnya bagaimana, terus untuk membuat mereka berdua menjadi complex sentence itu seperti apa. Kali ini kita bahas yang lain lagi, yaitu macam-macamnya. First of all, let's talk about dependent clause. So, based on its function in a complex sentence, dependent clause is divided into 3 kinds. Jadi ada 3 macam ya. Ada adjective clause, adverbial clause, dan juga noun clause. Yang pertama ada adjective clause. Nah, adjective clause itu adalah kata sifat atau adjektif yang menjelaskan noun atau kata benda dan juga pronoun alias kata ganti yang berada pada suatu kalimat. Noun atau pronoun itu bisa berupa subjek, objek, ataupun subjek complement. Nah, apa itu subjek complement? Subjek complement itu adalah subjek dalam suatu kalimat yang bukan orang. Jadi dia itu bisa benda, bisa tempat, intinya selain orang. For example, I have a sentence, Bandung is the city where I was born. Bandung adalah kota di mana saya dilahirkan. Nah, di sini Bandung itu kan subjek dari kalimat tersebut, tapi dia bukan orang, teman-teman, melainkan suatu tempat. Nah, karena dia bukan orang, maka dia disebut sebagai subjek complement. Adjective clause dibentuk dengan suatu kata yang disebut relative pronoun atau kata ganti relatif alias kepemilikan. Sebenarnya bukan kepemilikan sih, tapi kata ganti ini loh yang dipakai untuk menerangkan suatu hal lain dalam kalimat. Relative pronoun ini terdiri dari who, whom, whose, which, that, dan ada juga indefinite relative pronoun dengan tambahan suffix ever setelah katanya. Ada whoever, whomever, and whichever. Selain relative pronoun, ada juga yang namanya relative adverb. Nah, kata keterangan ini ada 3 macam. Ada where, when, dan juga why. For example, I have a sentence, I have an apple which price is expensive. Nah, di sini apple adalah noun atau kata bendanya yang diterangkan dengan relative adjective which, dan keterangannya itu adalah the price is expensive, harganya mahal. Sehingga makna dari kalimat ini adalah saya memiliki apel yang harganya mahal. Selanjutnya ada adverbial clause, yaitu dependent clause yang berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan yang memberikan informasi tentang kata kerja ataupun kata sifat dalam suatu kalimat. Biasanya independent clause yang diterangkan itu memiliki kapasitas menjawab pertanyaan seperti how, when, where, dan juga why. Dengan kata lain, yaitu kalimat yang bisa diubah menjadi suatu pertanyaan how, when, where, dan why. Jadi jawabannya itu ada pada kalimat tersebut. Adverbial clause ini biasanya dimulai dengan suatu kata yang disebut sebagai subordinate conjunction. Ada apa aja? Kosakata tersebut adalah when, after, because, dan though yang menghubungkannya dengan independent clause. Jadi kan dalam satu kalimat itu ada 2 konteks nih. Konteks yang pertama itu akan dihubungkan dengan konteks yang kedua menggunakan kosakata tersebut. Ada sekitar 7 macam adverbial clause yang terdiri dari adverbial clause of time yang menerangkan waktu, clause of place yang menerangkan tempat, cause, reason, ataupun result yang menerangkan tentang sebab dan juga akibat. Selanjutnya ada clause of purpose yang menerangkan tentang tujuan, condition yang menerangkan pengandaian, contrast dan concession yang berarti pertentangan, dan yang terakhir ada adverbial clause of manner yang menerangkan tentang cara. Penempatan adverbial clause ini bisa ditempatkan di awal ataupun di akhir kalimat. Kalau di awal kalimat, contohnya, because I have nothing to say, I can't start a conversation. Karena tidak ada yang dapat saya katakan, saya tidak bisa memulai percakapan.
Nah, jika ditaruh di akhir kalimat, itu tinggal dibalik aja ya. I can't start a conversation because I have nothing to say. Kata because di sini merupakan adverbial clause yang menerangkan konteks pertama dan konteks kedua, sebab dan juga akibat, atau bisa disebut dengan cause and effect. Dan karena keterangan adverbial clause ini banyak banget, nanti saya buatin segmen khusus untuk menerangkan adverbial clause ini lebih lanjut ya teman-teman. Sekarang kita lanjut dulu ke noun clause. Noun clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai noun atau sebagai kata benda. Dan dia ini bisa berfungsi sebagai komponen kalimat seperti subject, object of verb, object of preposition, dan subject complement, serta bisa digantikan dengan pronoun it. Noun clause ini biasanya ditandai dengan adanya question word, kemudian if atau whether, dan juga kata that dalam suatu kalimat. Question word yang digunakan pada noun clause yaitu what atau whatever, kemudian ada who ataupun whoever, whose yang menandakan kepemilikan, whom ataupun whomever, which, whichever, where, wherever, when, whenever, dan juga how. How ini bisa jadi banyak ya, ada how long, how far, how many times, how old, and others. Penggunaan if atau whether itu biasanya digunakan dalam kalimat jawaban dari pertanyaan yes no question atau bentuk reported speech. Sedangkan untuk that itu biasanya digunakan untuk menyatakan mental activity. Mental activity itu maksudnya adalah kegiatan yang menggunakan pemikiran kita ya. Jadi kita harus mikir dulu. That ini biasanya diikuti dengan that clause yang terdiri dari assume, believe, discover, dream, guess, hear, hope, know, learn, notice, predict, prove, realize, suppose, suspect, and think. For examples, mari kita mulai dari question word dulu. Saya punya kalimat, I listen carefully to what he said. Saya mendengarkan dengan cermat apa yang dia katakan. Ini merupakan object of preposition to yang ada pada kalimat tersebut. Selanjutnya, untuk if dan whether. Dalam kalimat, mereka akan diartikan sebagai apakah ya. Jadi di sini ada Sarah wanted to know if he lived on Banana Street. Maknanya adalah Sarah ingin tahu apakah dia tinggal di Jalan Pisang. Kalimat ini digolongkan sebagai reported speech. Maksudnya adalah reported speech itu kalau suatu kalimat mengandung unsur informasi yang ingin ditanyakan ataupun ingin diberitahukan. Selanjutnya ada that. Dalam hal ini, that itu diartikan bahwa. Jadi di sini ada kalimat the fact is that more than 100 million people live in the 10 largest city in the world. Faktanya adalah lebih dari 100 juta orang tinggal di 10 kota besar di dunia. Ini merupakan subject complement atau keterangan dari subjek yang ada pada kalimat tersebut. Jadi subjeknya di sini adalah the fact ya, faktanya. Faktanya adalah ada that di situ yang memaknakan bahwa. Nah, bahwa apa? Bahwa ternyata ada ratusan juta orang nih yang tinggal di 10 kota besar di dunia. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita tentang dependent clause yang part 2 ini. Untuk penjelasan tentang independent clause dan juga yang tadi saya janjikan adverbial clause, nanti akan ada video terpisah di part ketiganya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun tanggapan, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama pelajaran kita hari ini, jangan lupa kasih like-nya, share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bareng, dan selalu dukung Fiatin English dengan cara subscribe, nyalain tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap kali saya upload pembahasan baru. I'm Eka Fiatins from Fiatin English. See you in the next video. Bye!